Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran sudut. Nanti ini pada materi trigonometri. Jadi awal trigonometri yang kita pelajari yaitu tentang sudut. Nah, selamat datang. Mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Oke? Nah, apa itu sudut? Mungkin ini sudah kalian pelajari waktu sekolah dasar ya. Dengan menggunakan busur lingkaran, kalian membuat sudut. Tentunya pada mata pelajaran matematika. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan titik. Sudut itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, ini lambang dari sudut. Atau huruf Yunani seperti di sini ada alfa, beta, dan gamma. Jadi membacanya alfa, beta, dan gamma. Satuan ukuran sudut nanti derajat. Derajat itu di sini simbolnya gini ya. Ada lingkaran kecil di atas. Kemudian kalau radian itu biasanya disingkat sebagai rad. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur lingkaran. Jadi sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan titik. Jadi ini ada satu garis, ini juga ada satu garis lagi, dan di sini ada satu titik. Ini yang dinamakan dengan sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua garis dan satu titik. Ini dinamakan sebagai sudut. Kemudian lanjut, jadi satuan ukuran sudut itu derajat dan radian. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk ukuran sudut ada derajat dan radian. Untuk derajat, ukuran derajat itu biasanya dihubungkan dengan satu putaran penuh pada suatu lingkaran yang mempunyai besar sudut 360. Jadi kan satu lingkaran itu besar sudutnya 360. Jadi kalau satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Jadi 1 derajat itu 1/360 putaran. Kalau dijadikan menit atau detik, 1 derajat itu 60 menit. Dan 1 menit itu 60 detik. Otomatis di sini kalau 1 derajat berarti berapa detik? Tinggal 60 dikalikan dengan 60 berarti 3600 detik. Ini konversi dari derajat ke putaran menit dan detik. Kemudian untuk radian, ini kalau radian 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, pi itu sama dengan, kalau dalam ruas lingkaran, pi itu dinyatakan dengan 22/7 atau bisa juga 3,14. Karena 180 derajat itu sama dengan pi radian, jadi ini, maka di sini kalau saya mau mencari 1 derajat itu sama dengan pi radian dibagi 180. Nah, ini kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, sehingga di sini kalau saya mencari 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi, itu hasilnya 57,3 derajat. Jadi ini cukup kalian hafalkan, 180 itu sama dengan pi radian, 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, masuk ke contoh soal. Sekarang nyatakan besar sudut 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Kita ingat tadi, kalau 1 derajat itu berarti 60 menit.
1 menit tadi 60 detik. Nah, di sini dari soal di situ 25,46 derajat. Ini berarti untuk apa ya, yang utuh ya. Untuk derajatnya itu yang utuh 25. Ini kalau saya tulis, saya pisah 25,46 derajat, saya tulis 25 derajat ditambah 0,46 derajat, ini kan sama saja. Nah, ini yang apa ini? Tidak ada komanya, yang utuh 25 derajat itu kita biarkan. 25 derajat ditambah. Nah, ini yang desimal 0,46. Ini kita jadikan ke habis derajat itu menit, kita jadikan ke menit. Jadi di sini 0,46 dikalikan 60 menit. Maka nanti hasilnya di sini 25 derajat ditambah 0,46 dikalikan 60 itu hasilnya 27,6 menit. Nah, ini 27,6 menit bisa saya jabarkan menjadi di sini 25 derajat tetap ditambah 27 menit ditambah sisanya 0,6 menit. Nah, ini sisanya ini kita jadikan ke detik. Jadi yang utuh ini kita biarkan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 0,6 dikalikan 60 menit. Oh maaf, 60 detik. Sehingga di sini diperoleh 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 0,6 kali 60 36 detik. Jadi dari 25, itu dari 25,46 derajat, kalau dikonversi ke dalam derajat menit detik maka hasilnya 25 derajat 27 menit 36 detik. Nah, caranya seperti itu. Jadi tadi kalau dari derajat ke menit dikalikan 60, kalau dari menit ke detik dikalikan 60 juga. Nanti kalau sebaliknya dari detik ke menit berarti dibagi 60. Tidak bingung ya. Jadi kalau 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Berarti kalau 1 detik itu sama dengan 1/60. Gitu ya. Nah, tidak usah bingung. Kemudian selanjutnya, nah ini kebalikannya, nyatakan 25 derajat 20 menit 30 detik ke dalam derajat. Nah, kita ingat tadi kalau 1 derajat itu 60 apa tadi? 60 menit itu berapa detik? 3600 detik. Atau nanti di sini bisa dituliskan kalau saya balik, karena di sini 1 derajat itu 60 menit, berarti kalau 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Dan 1 detik ini berarti sama dengan 1/3600 derajat. Seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan soalnya. 25 derajat 20 menit 30 detik. Ini bisa saya tuliskan 25 derajat ditambah 20 menit ditambah 30 detik. Maka karena ini tadi disuruh ke dalam derajat, yang 25 derajat kita biarkan saja. 25 derajat ditambah, nah di sini dari menit mau diubah ke derajat berarti dibagi 60. Berarti di sini 20/60 derajat ditambah dari detik ke derajat, karena ini mau diubah ke derajat, dari detik ke derajat dibagi 3600, sehingga di sini 30/3600
derajat. Sehingga di sini satuannya sudah sama semua dalam derajat. Kita tulis saja 25 derajat ditambah jadikan desimal 0,33 derajat ditambah 0,0083 derajat. Maka di sini hasil akhirnya tinggal dijumlahkan 25,3413 derajat. Nah, ini kalau menjumlahkan seperti ini tidak usah bingung. Dibuat susun ke bawah ya. 25 ditambah 0,333 ditambah, kalau yang masih bingung ya dengan manual. Nah, baru ditambah 3 di sini 1, kemudian 4, 3 di sini 25. Jadi sangat mudah untuk mengkonversi dari derajat menit detik ke derajat. Kemudian untuk selanjutnya, sekarang nyatakan sudut berikut ke dalam bentuk radian. Tadi kalau diketahui derajat ke radian, berarti nanti tinggal dibagi dengan dikalikan dengan pi per 180. Karena tadi saya ingatkan lagi 180 derajat itu sama dengan pi radian. Sehingga kalau di sini 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Maka di sini kalau 45 derajat itu berapa? Berarti di sini 45 derajat dikalikan, ini ada derajatnya ya, dikalikan pi per 180 derajat radian. Nah, ini bisa dicoret, berarti hasilnya di sini sama dengan 1/4 pi radian. Nah, kemudian yang kedua sama 90 derajat dikalikan pi per 180 derajat radian. Maka bisa disederhanakan, coret-coret sini 2, hasil akhirnya setengah pi radian. Nah, jadi sangat mudah untuk mengkonversi dari derajat ke bentuk radian. Kemudian kalau dari radian ke dalam derajat, nah di sini tadi kita ingat lagi kalau 1 radian ini sama dengan 180 derajat dibagi pi, atau bisa juga hasilnya 57,3 derajat. Sehingga di sini 2/3 pi radian itu sama dengan 2/3 pi dikalikan 180 per pi. Nah, ini pi-nya bisa dicoret-coret, kemudian 2/3 dikalikan 180, ini saya coret, berarti di sini 60 ya. Kalikan 2 sehingga hasilnya 120 derajat. Nah, kalau di sini tidak ada pi-nya, berarti nanti tinggal dikalikan yang ini aja, yang desimal. Berarti nanti di sini 5,1 dikalikan dengan 57,3 derajat. Nanti hasilnya silahkan dicari dalam bentuk derajat, atau kita cari bersama-sama 57,3. Yang masih bingung perkalian desimal ya, ini berarti 375, kemudian 15 1, menyimpan 1 ya, 35 363, berarti di sini 28, sehingga hasilnya di sini ini 12 1 21. Nah, maka di sini hasilnya 292,23 derajat. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum paham silahkan nanti untuk ditanyakan.
Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.